Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Minggu tanggal 2 Mei 2020 kita mengadakan ibadah online untuk jemaat di GPI Mangga, Bandung. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami berkumpul bersama-sama Tuhan di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja di hati kami, memberikan kami kerinduan akan firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami kembali berkumpul secara online untuk mendengarkan firman-Mu, beribadah bersama-sama di GBI Mangga, Bandung ini Tuhan. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk ke dalam setiap hati kami, memberikan kami Tuhan arahan yang baik. Engkau membuka pikiran kami Tuhan Yesus. Berikan kami mujizat-Mu Tuhan untuk mengerti firman-Mu dengan mudah. Dan Tuhan, setiap orang yang melihat acara ini, setiap orang yang mendengar acara ini, setiap orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus, semakin baik di dalam perkenan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan membawakan sebuah judul, yaitu Divine Encounter untuk ibadah di GBI Mangga ini. Bapak Ibu, kita tahu bahwa hari-hari akhir ini ada banyak sekali tanda-tanda zaman. Virus encounter yang membuat kita tidak bisa pergi kemana-mana, yang harus berdiam diri di rumah, harus bekerja dari rumah, harus belajar dari rumah, dan harus beribadah dari rumah seperti kita hari ini. Nah, ada apa semuanya ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Mari kita perhatikan tanda-tanda zaman ini dengan memulai
dari firman Tuhan di Matius 16 ayat 2. Saya bacakan. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Ayat 3. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Bapak Ibu, barusan saya melihat sebuah rekaman di New Airlines. Seorang pria berlaku seperti Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, bertobatlah. Dia berkeliling di tengah kota dan membuat orang heran. Tetapi memang seperti itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Setiap orang memang harus bertobat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah dekat. Bapak Ibu, tanda-tanda zaman yang sekarang ini adalah, kita lihat ada 3 macam yang saya soroti tanda zaman itu, yaitu lewat penyakit dan bencana dan lain-lain, lewat bait suci, dan lewat misi penyelamatan. Kita akan bahas satu-satu, mulai dari penyakit. Ada beberapa orang yang mengadakan penelitian, 1 abad sekali ternyata terjadi penyakit yang luar biasa. Tetapi kalau saya perhatikan dari 4 abad ini, abad yang 17-20 itu bukan pandemi Bapak Ibu, tetapi namanya epidemi. Kenapa disebutkan dengan epidemi? Karena dia hanya terjadi di satu daerah. Memang 100.000 orang meninggal di tempat itu di Perancis karena lalat yang membawa bakteri, dan 30% penduduk Marseille di Perancis itu meninggal. Jadi Bapak Ibu kita lihat 100.000 orang, berarti saat itu penduduk Marseille itu hanya 300.000 dan sepertiganya meninggal. Itu epidemi. Tetapi 3 abad belakangan ini dunia mengalami yang namanya pandemi. Pandemi itu apa? Satu penyakit yang menyerang seluruh dunia. Dimulai dari 1820, kolera. Kolera itu terjadi di Sungai Gangga ketika itu ada upacara, ada perayaan, dan mereka kurang hygiene sehingga menimbulkan kolera dan tidak ada obatnya saat itu. Lalu meninggal sekitar, hanya dalam waktu 11 hari di Semarang meninggal 1.225 orang hanya dalam 11 hari. Belum tempat lain di Thailand 30.000 orang dan sebagainya. Ini merupakan suasana yang chaos dimulai dari 18 sekian. Lalu 1920, 1 abad yang lalu, ada yang namanya flu Spanyol. Flu Spanyol ini menjangkit seluruh orang di dunia, 500 juta orang. 1 abad yang lalu 500 juta orang meninggal, terjangkit. Itu berarti mungkin hampir sepertiga dunia ya. Dan 100 juta orang meninggal. Ini benar-benar chaos dibandingkan Indonesia 4 juta orang. Indonesia juga banyak, 4 juta orang. Lalu kita bandingkan dengan keadaan tahun ini 2020. Kita terkena virus corona, seluruh dunia panik. Tetapi sebetulnya jika dibandingkan dengan flu Spanyol yang dulu, ini masih belum apa-apa. Cuma kepanikan ini menimbulkan sesuatu yang sangat riskan karena dalam 14 hari orang meninggal. Kita perhatikan tanda zaman ini Bapak Ibu. Sakit penyakit Tuhan berikan, Tuhan izinkan, bukan Tuhan berikan, maaf, Tuhan izinkan terjadi karena ada satu hal. Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau manusia bertobat. Kenapa? Karena di dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa aku kasihi, aku menegur dan menghajar. Karena itu tekunlah kalian dan bertobatlah. Jadi untuk setiap peristiwa sakit penyakit yang ada di dunia ini, hanya satu tujuan Tuhan, yaitu membuat kita bertobat, membuat kita tekun di dalam Tuhan Yesus. Lalu tanda zaman yang kedua setelah penyakit adalah bait suci. Kita lihat bait suci yang pertama adalah dibangun oleh Raja Salomo. Itu menggantikan kemah suci, karena kemah itu kan pindah gitu kan. Nah, lalu Salomo mendirikan bait suci secara permanen ini, yaitu tahun 1000 sebelum Masehi, dan runtuh tahun 586 pada saat Babel Nebukadnezar. Ini runtuh. Kenapa? Karena manusia juga tidak bertobat.
karena manusia juga tidak tekun. Lalu bait suci yang kedua dibangun pada tahun 516 sebelum Masehi, dipimpin oleh 3 nabi, Hagai, Zakaria, Maleaki. Biayanya dari Kaisar dari Persia. Dan tahun 70 setelah Yesus disalibkan, tentara Romawi menghancurkannya. Bapak Ibu, hari-hari terakhir ini dimulai dari tahun 2000, ada banyak sekali pemberitaan mengenai bait suci yang ketiga akan dibangun. Dan itu terus berjalan. Hari ini kita melihat di sini, ini bukan bait suci, tapi ini adalah replikanya. Skalanya itu 1:16, disimpan benar-benar di alam dengan latar belakang masjid ini. Dan ini, jika bait suci ketiga ini dibangun, maka akan berdiri di atas Masjid Al-Aqsa. Kita tidak tahu, tetapi nubuat Alkitab mengatakan bahwa di zaman akhir Antikris akan berdiri di bait suci ini. Bapak Ibu, kita harus waspada. Tuhan kelihatannya suka dengan angka 3. Ya kan? Pandemi 1720, 1820, 1920, dan 2020. Lalu bait suci juga ketiga. Antikris akan berdiri jika bait suci ketiga berdiri sudah. Tetapi kita berdoa supaya sebelum Antikris duduk di bait suci yang ketiga itu, Tuhan Yesus sudah datang. Dan bagaimana supaya kita bisa menyambutnya? Caranya seperti ini, coba kita lihat di Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan lagi. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, disiksa dengan api dan belerang. Siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya dan barang siapa yang menerima tanda namanya. Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya berjaga-jaga karena ternyata katanya virus corona diberikan kepada orang-orang yang mau menerima vaksinnya dengan tanda di tangannya. Hati-hati, kita benar-benar harus mewaspadai, memperhatikan tanda-tanda zaman ini. Jika sesuatu masuk ke badan kita, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Karena tidak ada cara lain, karena kita lihat di sini, menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Alasan mereka adalah untuk mempermudah. Tapi di balik itu memang mempermudah. Kalau ada apa-apa, dia bisa lihat berapa uang kita, bagaimana kesehatan kita. Tidak lagi menguntungkan, tinggal pencet tombol mati. Kita manusia dalam kendali. Ini yang harus diperhatikan. Makanya Tuhan bilang, hati-hati, jangan menyembah patung, jangan menyembah binatang, jangan menerima tanda. Untuk itu semua Tuhan Yesus menyediakan misi penyelamatan. Misi penyelamatan itu kita lihat di Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Di sana Tuhan Yesus mengatakan 3. Lagi-lagi 3. Tadi 3 abad pandemi, 3 kali bait suci dibangun, dan sekarang 3 kali misi penyelamatan ini terjadi. Pertama, misi penyelamatan terjadi pada zaman Nabi Nuh. Mereka sudah sangat berdosa, makan, minum, kawin, dikawinkan, maka Tuhan membinasakan manusia dengan air bah. Tetapi orang-orang pilihannya selamat dengan bahtera. Nabi Nuh dengan keluarganya, dengan mantunya, 8 orang selamat. Lalu kita melihat pada zaman Lot. Zaman Lot, dosa semakin berkembang. Makan, minum, membeli, menjual, menanam, membangun, dan luar biasa dosa LGBT juga sangat marak. Lalu Tuhan menghukum kota ini dengan hujan api dan hujan belerang, dan kota itu binasa. Bapak Ibu, selalu ada misi penyelamatan, selalu ada pengecualian. Seluruh dunia binasa, tetapi orang-orang pilihan Tuhan selamat. Pada zaman Lot, keluarga Lot selamat. Caranya bagaimana? Kalau tadi Nabi Nuh dengan bahtera, maka Lot lari. Sayangnya
istri Lot masih menoleh ke belakang. Dia masih terpukau oleh masa-masa lalunya sehingga dia tidak ikut selamat. Bapak Ibu, kalau kita mau selamat, memang kita tidak boleh melihat masa lalu. Masa lalu cukup menjadi cermin dan kita terus melangkah di dalam Tuhan Yesus. Lalu kita melihat zaman hari ini, virus corona, bait suci ketiga akan didirikan segera, dan Tuhan janji, Tuhan akan datang, Tuhan akan mengangkat kita. Siapa yang diangkat oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus dan hidup kudus. Kenapa harus kudus? Karena Tuhan Yesus kudus. Caranya, misi penyelamatan abad ini, terakhir ini adalah dengan diangkat, kita diangkat ke surga. Orang-orang yang tidak diangkat akan mengalami siksaan berat dan akan selama-lamanya disiksa. Kenapa? Karena mereka menuruti hawa nafsu. Mereka cinta pada diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin masuk surga, tidak ada cara lain. Contohnya, kalau Bapak Ibu ingin masuk ke rumah saya, maka Bapak Ibu harus ketemu dengan saya. Betul nggak saudara-saudara? Minta izin masuk, betul? Begitupun kita. Kalau kita ingin masuk surga, kita tanya siapa yang punya surga? Oh, Tuhan Yesus. Maka kita harus berjumpa dengan pemilik surga itu. Perjumpaan dengan pemilik surga yang ilahi itu, yang kudus itu, disebut perjumpaan ilahi. Kita sebut divine encounter. Encounter itu bukan cuma sekedar berjumpa Bapak Ibu, tetapi perjumpaan yang terus menerus, perjumpaan yang sangat-sangat dinantikan, perjumpaan yang membuat kita ingin terus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita baca di sini berikut ini. Divine encounter atau perjumpaan ilahi adalah saya berjumpa Yesus, bergaul akrab dengan Tuhan Yesus setiap hari. Bagaimana kita bisa bergaul akrab dengan Tuhan Yesus setiap hari? Yaitu lewat doa, lewat devosi, saat teduh, baca firman, merenungkan firman, dan terutama melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, kita tidak mungkin bicara saya akrab dengan Tuhan Yesus tapi nggak pernah ngobrol. Contohnya, saya dengan suami saya bilang sama semua orang, saya akrab dengan suami saya, tapi saya tidak pernah ngobrol sama suami. Kalau ketemu cuma saling ngangguk kepala lalu pergi. Itu nggak akrab. Kalau akrab, kalau benar-benar ingin bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ada pembicaraan, ada komunikasi yang intens, ada komunikasi yang terus-menerus. Nah, Bapak Ibu, perjumpaan ilahi itu bukan rutinitas. Bukan cuma sekedar hey, bukan. Juga bukan cuma sekedar ibadahlah, daripada kalau nggak ibadah nggak enak. Doa kalau nggak doa nggak enak. Baca Alkitab Semua hanya sebagai rutinitas. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau rutin dengan hati. Kalau kita nggak berdoa rasanya sedih. Makanya kita berdoa 1 kali 24 jam. Saya punya contoh yang sangat memberkati saya, yaitu Nehemia. Nehemia ketika dia sedih sekali mendengar bahwa Yerusalem sudah hancur dan dia ingin membangun bait suci yang kedua, dia sedih sekali. Terus dia ngomong dengan raja itu, temannya itu, saya pamit dulu. Waktu raja tanya berapa lama, dia nggak tunggu sekian hari untuk mendengar jawaban Tuhan, tidak. Dia cuma tanya di Tuhan, Tuhan di hati saya, Tuhan di hati Nehemia ini, Tuhan berapa hari? Oh, sekian, 6 bulan kalau nggak salah, atau 6 tahun, saya lupa. Tapi perhatikan Bapak Ibu, Tuhan itu hanya cukup kita tanya di hati Tuhan berapa lama, langsung jawab. Nah, untuk mendapatkan hal seperti ini Bapak Ibu, tidak mudah. Seperti kita belajar di SD, SMP, SMA, untuk menghitung 9 kali 9 sama dengan 81, anak TK tidak bisa. Seperti itulah kita dengan Tuhan. Ada step by step yang harus kita jalani untuk sampai dengan mudah berbicara kepada Tuhan, untuk sampai dengan mudah mendengar suara Tuhan, untuk sampai dengan mudah melihat reaksi Tuhan. Apakah Tuhan senang dengan tingkah kita? Oke. Kita lihat di Yohanes 15 ayat 5. Kita baca sama-sama. Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku
dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini penegasan dari Tuhan Yesus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itu secara otomatis kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Yes. Karena kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Yesus. Bahkan berdoa pun kita harus bersama-sama dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan sudah meninggalkan Roh Allah di hati kita masing-masing. Begitu kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, otomatis Roh Kudus masuk. Dan Roh Kudus yang akan terus memperbaharui hidup kita, terus diperbaharui. Bagaimana kok sudah lama jadi Kristen tapi tidak ada hasilnya? Karena kita tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, di luar aku, Tuhan Yesus bilang, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi semuanya harus bersama Tuhan. Kita harus melekat kepada pokok anggur itu. Ya, Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Tuhan Yesus adalah batangnya, pokoknya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting ini harus setiap hari, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk menerima asupan supaya bisa berbuah. Asupan itu dari mana datangnya? Dari komunikasi, berdoa. Ketika kita berdoa, seringkali kita cuma bilang, Tuhan, hari ini saya mau ini, tolong berkati saya dalam nama Tuhan Yesus. Itu bukan doa, Bapak, Ibu. Itu nyuruh sama Tuhan untuk memberkati kita. Tetapi kalau kita berdoa saat teduh itu bagaimana? Kita berdiam diri, merenung 1 hari, 1 jam. Kalau lagi sibuk setengah jam, baca firman, renungkan, doakan, dan dengar suara Tuhan. Mula-mula sulit. Tetapi ketika kita semakin terbiasa berdiam diri, memberikan kesempatan Tuhan bicara di hati kita, kita akan mudah mendengarnya. Nggak percaya? Buktikan. Buktikan selama 1 bulan saja. Setiap jam 6 pagi bangun, berdoa, baca firman, dan berdiam diri. Dengarkan suara hati. Dengarkan suara hati. Maka suara yang lembut itu akan menuntun kita untuk melakukan step by step dalam hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Bapak, Ibu, tadi Tuhan Yesus bilang, aku adalah pokok, batang. Kamu adalah ranting. Ranting yang tidak berbuah dibuang. Ada ayat. Ranting yang tidak berbuah dibuang, dibakar ke api. Makanya kita di dalam Tuhan Yesus tidak ada cara lain selain kita berbuah. Dan ada 3 jenis buah yang harus dihasilkan, yaitu buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa. Apa sih buah pertobatan itu? Buah pertobatan adalah hidup kudus, tidak kompromi dengan dosa, bahkan bohong sekali kecil sekalipun tidak boleh. Karena bohong-bohong kecil itu membuat kita nanti terpleset. Ada satu kesaksian, seseorang selalu bilang, tidak, dalam nama Tuhan Yesus saya tidak, padahal dia iya. Satu hari dia terpleset dengan bohong besar sampai seseorang menegur, kok bohong? Malu. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai imamat rajani, hidup kudus itu wajib. Gak ada toleransi, dikit-dikit nonton porno gak apa-apa. Gak bisa, Bapak, Ibu. Dikit-dikit gosip-gosip gak apa-apa. Gak bisa, gak kudus. Dikit-dikit ngutil-ngutil, ambil kertas di kantor dan sebagainya. Gak boleh. Dikit-dikit jam kerja tidur dulu. Gak boleh, Bapak, Ibu. Itu gak kudus. Dikit-dikit marah sama suami, sama anak, sama itu nggak apa-apa, nggak boleh. Kalau gimana kalau kita kelepasan, segera minta ampun. Segera minta ampun. Kita memang belum suci 100%, tetapi kita menuju kepada kekudusan, menuju kepada kesucian. Kalau salah, cepat minta ampun.
Karena roh yang ada di dalam kita ini akan mengingatkan ketika kita salah. Makanya perlunya saat teduh setiap hari itu semakin peka supaya menjaga hidup ini kudus. Dan ketika kita membayangkan dosa-dosa kita di masa lalu, kita akan jijik, kita akan mual, kita akan ngomong, kok bisa ya aku kayak gitu? Kok bisa ya aku mau temenan sama orang itu? Kok bisa ya aku jatuh cinta sama orang kayak gitu? Kok bisa ya aku temenan sama orang kayak gitu? Kok bisa ya aku nanggapin orang itu ngomong terus bales, terus sama-sama jadi ngomongin orang? Kita akan mual terhadap dosa-dosa kecil sekalipun. Kita baca ayatnya di Yesaya 36 ayat 31. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang kecil. Mual, malu, menyesal. Itu yang saya alami. Saya juga dulu manusia berdosa, Bapak Ibu. Sama, kita semua sama. Tapi bedanya, orang yang di dalam Tuhan Yesus mau meninggalkan kesalahan masa lalu dan bahkan merasa mual, merasa jijik. Kalau masih ada orang Kristen yang bangga dengan kesalahan masa lalu, bahkan dia bersaksi bahwa saya dulu gini-gini, saya dulu main perempuan, saya dulu judi, saya ini, terus Tuhan Yesusnya di mana? Dia belum bertobat. Ketika orang itu benar-benar hidup dalam pertobatan, maka yang dikatakan adalah Tuhan Yesus. Dia nggak akan fokus kepada kesalahan masa lalunya, tetapi dia akan fokus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membuat saya berubah. Dulu saya sangat tidak baik. Tuhan Yesus yang dibicarakan. Bukan saya, bukan saudara. Kalau ada orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun masih bangga dengan kesalahan masa lalunya, dia belum hidup dalam pertobatan. Tanda-tandanya perhatikan. Jadi Tuhan Yesus berkata di Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan itu kelihatan. Enggak hidup di masa lalu, tapi hidup di masa Tuhan Yesus. Ada perkataan Yesus setiap hari. Saya pernah dimarahin sama seseorang. Setiap hari saya bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Orang itu mungkin kesel sama saya. Lalu orang itu bilang Tuhan, Tuhan melulu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti orang itu akan sama-sama dengan saya mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berkata-kata melakukan kehendak Tuhan, jangan takut diejek, jangan takut dihina. Amin. Jadi buah yang pertama yang harus kita hasilkan ketika kita melekat pada Tuhan Yesus adalah buah pertobatan. Selanjutnya kita akan masuk ke buah roh. Saya mendapatkan pengertian yang baru di sini. Ternyata sebelum kita mendapatkan kasih, kita harus masuk ke dalam penguasaan diri dulu di Galatia 5 ayat 22-23. Ada lagunya kan? Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Saya pikir dulu itu kasih dulu baru damai sejahtera. Tidak, saudara-saudara. Ternyata masuk dalam penguasaan diri dulu. Ketika kita masuk dalam penguasaan diri, maka kita otomatis menjadi lemah lembut. Ketika kita lemah lembut, otomatis kita setia. Ketika kita setia, kita akan baik. Ketika baik, otomatis kemurahan itu, ndak pelit itu ngikutin. Ketika kita sudah punya kemurahan, kita akan sabar. Ketika itu semua ada, maka damai sejahtera ada, maka sukacita ada, dan yang paling besar itu adalah kasih. Jadi untuk mencapai kasih itu Bapak Ibu, kita harus masuk dari mulai penguasaan diri. Dari mulai pintu tirai yang terobek, dari mulai penguasaan diri itu kita jalani, maka kita akan lemah lembut. Kita nggak mungkin bisa punya kasih kalau penguasaan diri nggak ada. Kita nggak mungkin bisa sabar kalau penguasaan diri nggak ada. Jadi buah roh yang pertama yang harus kita dapatkan adalah menguasai diri. Tidak cepat marah, tidak cepat tersinggung, tidak sakit hati, tidak balas, tidak dendam. Kuasai diri dengan segala kewaspadaan supaya hati kita tetap murni di hadapan Tuhan.
Itu adalah buah roh yang pertama kita harus kuasai. Setelah itu baru buah-buah yang lain sampai 9 buah. Buah roh itu satu kesatuan, ada 9 hal. Jadi bukan buah-buah roh, bukan, tapi buah roh. Di dalam satu buah ini ada satu kesatuan. Ada lapisan-lapisannya. Lapisan terluar adalah penguasaan diri. Setelah penguasaan diri, kita masuk ke lemah lembutan. Baik, kita lanjutkan yang terakhir. Jadi, kalau kita melekat kepada Tuhan Yesus, kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, maka secara otomatis Roh Kudus bekerja di hati kita untuk memperbaiki hidup kita. Secara otomatis tanpa sadar, kita akan semakin baik kalau setiap hari kita makan firman Tuhan, kita devotion, kita saat teduh, secara otomatis. Buah yang terakhir adalah buah jiwa. Bapak Ibu, ketika kita menghadap Tuhan Yesus, kita tidak ditanya berapa anak kandungmu, tidak. Tapi ditanya sama Tuhan, bagaimana engkau mendidik anak kandungmu? Itu adalah jiwa-jiwa yang aku titipkan padamu. Apakah engkau mendidiknya dengan benar? Apakah engkau menjadi teladan untuk anak-anakmu? Itu yang akan Tuhan tanya kepada saya ketika saya menghadap Tuhan. Jadi mendidik anak itu adalah kewajiban. Itu adalah jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan. Anak kandung otomatis harus jadi anak rohani. Otomatis. Setelah itu kita cari anak rohani, kita cari jiwa-jiwa. Seperti Tuhan Yesus bilang di Yohanes 15 ayat 16. Yesus bilang seperti ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pergi, menghasilkan buah. Pergilah ke tetangga, pergilah ke teman sekelas, pergilah ke kedai baru, injili di sana. Saya sering sekali. Cara saya menginjili seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada kedai yang baru, saya datengin, saya bersahabat, saya injili. Dia tidak masuk, tetapi anaknya dikirim sekolah minggu. Dia tidak masuk hari itu, berikutnya dia cari saya. Ketika dia ada masalah, dia bilang, tolong doakan saya. Mari kita pergi untuk menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa? Kalau kita menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa yang kamu minta dalam nama Bapa dan dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saya baca sekali lagi, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saya ganti dengan nama saya, supaya apa yang Rita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, diberikan Bapa kepada Rita dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kenapa doa kita sering tidak dijawab sama Tuhan? Kenapa kita kok seperti lingkaran setan, hidup gak punya ketenangan? Kenapa kita sering gak bisa tidur malam? Kenapa begitu banyak persoalan yang membuat kita tidak tenang? Karena kita tidak berdoa, kita tidak punya pertobatan, kita tidak punya buah roh, kita tidak punya jiwa-jiwa. Mari, hari ini bukan kebetulan. Kita cintai Tuhan dengan segenap hati. Mari kita cintai Tuhan dengan segenap hati. Mari kita cintai Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Seumur hidup mencintai Tuhan Yesus, mencintai Bapa di surga, mencintai Roh Kudus, mencintai Tritunggal yang Maha Kudus. Dan ketika kita sudah benar-benar cinta, melakukan kehendak Tuhan, bukan hal yang sulit. Bukan hal yang sulit ketika kita bicara ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Bukan hal yang sulit ketika kita harus berpakaian sopan. Bukan hal yang sulit ketika kita harus bicara lemah lembut. Itu bukan hal yang sulit. Kenapa? Karena kita sudah punya buah. Demikian firman Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu yang betul-betul menginspirasi. Saya minta Kesia untuk mendampingi saya untuk menyanyikan lagu ini. Lagu ini diciptakan oleh putri dari almarhum Bapak Petrus Agung ketika Petrus Agung meninggal, dan ada sang putrinya menciptakan ini, dan ini sungguh-sungguh memberkati saya. Saya berharap lagu ini juga memberkati kita untuk mengerti perasaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita menyanyi.
panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan senang hati kita. Tuhan memberikan. Aku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kau selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau mendapati hati kami seirama dengan hati-Mu, maka surga terjadi dalam hidup kami. Maka di bumi seperti di surga, seperti yang Tuhan Yesus mau terjadi pada kami, Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami untuk mempunyai hati yang seirama dengan hati Bapa di surga. Kami mengerti hati-Mu, kami tahu apa yang Engkau inginkan, dan kami melakukannya dengan sukacita seumur hidup kami, sampai kami memperoleh surga kekal. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami.